Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ke-40 dari The New City Catechism. Apa yang harus kita doakan? Jawabannya, seluruh firman Allah mengarahkan dan menginspirasi kita kepada yang harus kita doakan, termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Efesus 3 ayat 14-21 berkata, Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari tulisan Alistair Begg. Ketika kita bertanya, apa yang harus kita doakan? Kita secara naluri akan dibawa kepada Alkitab. Karena kitab suci inilah yang menginspirasi dan mengarahkan kita. Jadi, entah Yesus yang mengingatkan kita agar selalu berdoa dengan tak putus-putusnya, ataukah Paulus yang mengingatkan jemaat Filipi agar tidak khawatir dengan segala sesuatu, tetapi datang pada Tuhan dengan membawa segala permohonan dalam doa. Alkitablah yang membuat kita tetap berada di jalur yang benar. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang meminta Tuhan membuat hidup kita dan hidup orang lain selaras dengan tujuan-tujuannya. Dan jika kita berdoa seperti itu, kita dapat berdoa dengan yakin. Jadi, kita dapat berdoa bagi dunia agar orang-orang datang dan percaya pada Injil. Kita dapat berdoa bagi pekerja-pekerja yang diutus ke ladang-ladang, seperti yang disampaikan Yesus. Kita dapat berdoa untuk pekerjaan Injil di dalam hati kita, agar kita menjadi kudus, bersyukur, dan bersukacita. Dan sementara kita melakukan semua ini, kita perlu ingat bahwa Allah jauh lebih bersedia memberkati kita daripada kita menggunakan waktu kita untuk meminta kepadanya. Sebagaimana dikatakan Yesus, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Mari saudara, kita belajar untuk berdoa dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.